Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kita lanjutkan pokok bahasan kimia di 11 IPA, yaitu mengenai titrasi asam basa. Nanti saya sering sebutnya TAB ya, atau TAP. Yang meliputi nantinya ada konsep titrasi asam basa, komponen titrasi asam basa, lalu ada prosedur titrasi asam basa, perhitungan titrasi asam basa, lalu nanti yang terakhir ada grafik titrasi asam basa. Jadi sebagai bahan gambarannya ini nanti alat percobaan yang digunakan ya pada titrasi asam basa. Sebagai pengantar, coba perhatikan gambar berikut. Tentunya sudah tidak asing lagi ya, terkhusus bagi masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya dominan pada pertanian. Reaksi penetralan merupakan prinsip dasar pada titrasi asam basa. Salah satu contoh reaksi penetralan dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan kapur pertanian untuk menetralkan tanah yang memiliki pH asam. Kapur pertanian mengandung senyawa basa yaitu CaCO3 dan MgCO3. Jadi kalau kemarin kita belajar garam, berarti garamnya ini maksudnya garam yang bersifat basa ya. Nah, reaksi asam dengan basa akan menghasilkan senyawa netral yang kita sebut dengan garam. Konsep titrasi asam basa. Titrasi adalah metode untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Titrasi dibedakan menjadi, yang pertama ada titrasi asam basa, lalu ada titrasi redoks, titrasi pembentukan kompleks, lalu yang terakhir ada titrasi pengendapan. Jadi untuk kelas 11 IPA yang akan kita bahas kali ini, itu hanya pada titrasi asam basa ya. Karena sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai larutan asam, larutan basa, lalu larutan garam. Nah, titrasi asam basa adalah metode untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan asam oleh larutan basa dan sebaliknya melalui eksperimen atau percobaan. Jadi maksudnya ini merupakan salah satu metode menentukan kadar asam dari suatu basa atau kadar basa dari suatu asam. Nah, itu maksudnya, makanya disebut dengan titrasi asam basa, tetapi melalui suatu eksperimen atau percobaan. Nah, titrasi asam basa sering juga nantinya disebut dengan volumetri, karena data yang kita butuhkan atau data yang kita peroleh saat eksperimen adalah data berupa volume asam atau volume basa. Untuk komponen titrasi asam basa, coba perhatikan gambar berikut. Nah, kita coba buat keterangan gambarnya ya. Yang pertama, ini disebut dengan statif, di mana pada bagian statif ini ada bagian tambahan. Nah, ini yang disebut dengan klem atau penjepit. Lalu, ini yang di bawah, ini labu, ini diberi nama Erlenmeyer. Tentunya sudah tahu ya, ini Erlenmeyer. Sementara yang ini disebut dengan buret. Boleh dibaca buret. Asal jangan salah ya, sekali lagi buret, buret. Nah, sementara pada bagian bawah buret ada namanya kran buret. Tentunya sudah tahu kegunaan kran ya. Nah, pada buret ini nantinya kita isi, kalau pada percobaannya diisi dengan larutan penetrasi, disebut dengan titran, yaitu larutan standar. Jadi larutan yang ada pada dalam buret ini disebut dengan larutan standar. Larutan standar itulah titran, itu maksudnya ya, yaitu larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Jadi wajib. Jadi larutan yang diisi pada buret ini harus diketahui konsentrasinya secara pasti. Nah. Lalu larutan yang berada pada Erlenmeyer ini disebut dengan larutan sampel, yaitu larutan yang akan ditentukan kadarnya. Biasanya ditambahkan beberapa tetes indikator. Nah, indikatornya ini nanti berguna untuk melihat perubahan warna ya. Nah, di mana di saat terjadi perubahan warna, di situ
merupakan kondisi tepat bereaksi. Nah, kira-kira gitu prediksinya ya. Kalau berubah warna indikatornya, berarti tepat bereaksi antara larutan standar yang ada pada buret dengan larutan sampel yang ada per Erlenmeyer. Saat kapan ya? Tentunya saat keran buretnya dibuka ya. Nah, jadi kalau sudah terjadi sedikit aja perubahan warna, kerannya ditutup. Nah, itu. Jadi kalau udah kerannya kita tutup, kan ada ini yang berkurang. Jadi volume larutan buret yang berkurang atau yang digunakan untuk mengubah warna di sini, nah itulah nantinya yang kita butuhkan dalam eksperimen ini. Makanya tadi disebut dengan volumetri itu ya. Jadi volume larutan standar. Nah, jadi volume larutan yang ada pada buret inilah nantinya yang kita butuhkan. Nah, untuk pemilihan indikator asam basa biasanya disesuaikan dengan jenis titrasi asam basa yang dilakukan, yaitu mempunyai pH di sekitar titik ekivalen. Nah, apa itu titik ekivalen? Titik ekivalen titrasi atau disingkat dengan TET, TET, adalah keadaan pada saat asam dan basa tepat bereaksi secara stoikiometri. Nah, jadi ingat, titik ekivalen titrasi itu kondisi saat tepat bereaksi. Tepat bereaksi untuk asam dan basa ya. Lalu ada juga titik akhir titrasi, disingkat dengan TAT, adalah keadaan saat titrasi dihentikan atau pH pada saat indikator berubah warna. Biasanya, titik ekivalen titrasi ini sangat dekat dengan titik akhir titrasi. Jadi sering jadinya karena sangat dekat, dianggap sama aja gitu ya. Nah, jadi perbedaannya hanya sedikit. Nah, titik akhir titrasi dengan titik ekivalen titrasi. Nah, titik akhir titrasi tercapai setelah titik ekivalen telah terlewati. Biasanya terjadi setelah terdapat sedikit titran yang tidak lagi bereaksi atau berlebih. Nah, untuk prosedur titrasi asam basa, biar lebih jelas, nah ini saya uraikan. Misalnya, untuk menentukan kadar suatu larutan HCl, berarti asam, dengan menggunakan larutan NaOH 0,1 molar, yaitu basa. Jadi, ini titrasi asam basanya, titrasi larutan HCl dengan larutan NaOH 0,1 molar. Jadi dari sini udah bisa kita bedakan ya, yang mana larutan standar, yang mana larutan sampel. Ingat, kalau standar tadi sudah diketahui konsentrasinya, sementara sampel itu yang akan kita cari. Nah, kita buat uraiannya. Jadi HCl, nah, karena kita menentukan kadar suatu larutan HCl, berarti ini disebut dengan larutan sampel. Nah, kalau larutan sampel berarti itu letaknya dalam Erlenmeyer. Sementara larutan NaOH, nah, diketahui molarnya 0,1 molar, maka ini disebut dengan larutan standar. Nah, ini kita isi dalam buret gitu ya. Standar berarti dalam buret. Nah, larutan standar dialirkan ke dalam Erlenmeyer dengan membuka keran buret sambil menggoyang larutan pada Erlenmeyer. Jadi harus digoyang ya. Jadi sambil mengalir larutan pada buret, jadi Erlenmeyernya harus digoyang. Nah, lalu setelah terjadi perubahan warna, keran buret ditutup. Nah, jadi ketika terjadi perubahan warna, inilah yang disebut dengan TAT atau TET tadi, titik ekivalen titrasi atau titik akhir titrasi. Jadi gambarnya demikian. Jadi saat yang dalam buret ini mengalir ke dalam Erlenmeyer, ini harus digoyang-goyang. Nah, ini seharusnya bergoyang-goyang jarinya ya. Nah, itu maksudnya. Goyang-goyang. Jadi kalau sudah perubahan warna seperti ini, sedikit aja perubahan warna, udah tutup kerannya. Kan di sini tadi kerannya tutup. Nah, setelah ditutup, lalu kita lihat volume larutan standar yang berkurang. Kan dalam buretnya itu kan tentunya ada yang berkurang setelah dialirkan. Nah, berapa yang berkurang itu yang kita catat. Mencatat volume larutan standar yang berkurang. Lalu kita ulangi prosedur 1 dan 2 sebanyak 3 kali. Nah, jadi kita lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali, sehingga nanti berarti data volume yang kita peroleh jadinya ada 3, ya kan? Di percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga. Jadi volume mana nantinya yang akan kita gunakan? Yaitu volume rata-rata. Biasanya kalau eksperimen kita itu teliti dan bagus, biasanya volume yang diperoleh pada percobaan 1, 2, dan 3 itu tidak jauh beda ya. Nah, sehingga
Nantinya ingat yang kita gunakan adalah volume rata-rata. Kita lanjutkan ke perhitungan titrasi asam basa. Tentunya ketika kita sudah memperoleh data volume tadi, data volume larutan standar yang digunakan untuk mengubah warna larutan yang ada pada Erlenmeyer, larutan sampelnya, maka kita sudah boleh memulai perhitungannya. Perhitungan untuk apa? Untuk menentukan kadar larutan sampel atau konsentrasi larutan sampel. Tapi sebelum ke penentuan kadarnya itu, kita mulai dari besaran di dalam titrasi asam basa. Yang pertama, normalitas, diberi lambang N besar, gitu ya. Normalitas adalah salah satu satuan konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah grek atau gram ekivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Di mana ditulis demikian aja, di mana N sama dengan grek per volume, gitu ya. Grek itu tadi gram ekivalen. Di mana gram ekivalen itu rumusannya sama dengan mol dikali valensi. Grek itu mol dikali valensi. Ingat aja, kalau ini kita masukkan ke dalam, berarti N sama dengan mol dikali valensi per volume. Ingat, berarti jadinya gini ya. Masih ingat kalau kita ambil N per V-nya ini. N per V itu kan sama dengan molaritas. Jadi normalitas dapat juga dihubungkan dengan molaritas, sehingga diperoleh normalitas sama dengan M dikali valensi. Karena kita belajar titrasi asam basa, berarti ada valensi asam, ada valensi basa. Yaitu untuk valensi asam, itu kita buat aja A, yaitu jumlah ion H. Lalu untuk valensi basa, kita nyatakan sebagai B, gitu ya, jumlah ion OH. OH- itu maksudnya ya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, tentunya tentang normalitas dulu ya. 14,8 gram CaOH 2 kali dilarutkan dalam 500 ml air. Tentukanlah mol CaOH 2 kali, grek, molaritas, dan normalitas. Diketahui ArCa 40, H1O16. Jadi untuk yang pertama mudah aja, di mana CaOH 2 kali, ingat aja ini termasuk golongan basa bervalensi 2. Sudah ingat ya? Berarti kenapa bervalensi 2? Karena OH-nya ada 2 kali ya. Jadi itu, valensi itu untuk basa jumlah OH-nya. Untuk mol, rumusannya tentunya sudah ingat, berarti gram per mr. Tinggal masukkan datanya, gramnya ada 14,8, mr 74. Kalau mencari mr tidak ada masalah ya. Berarti tinggal kita jumlahkan AR dari CaOH 2 kali, nanti diperoleh 74. Sehingga mol CaOH 2 kali sama dengan 0,2 mol. Beres. Lalu untuk grek, ingat rumus grek tadi mol kali valensi. Molnya sudah ada 0,2, lalu valensinya 2. Maka grek dari larutan yang terbentuk adalah 0,4. Untuk molaritas rumusnya mol per volume. Lalu molnya kan ada 0,2 ini. Jadi volume yang kita gunakan 500. Jadi untuk rumusan ini kalau mol di atas, volume di bawah harus dalam satuan liter supaya mol per liter. Ingat ya. Jadi saat kapan di bawah kita gunakan mililiter, saat mol di atas satuannya milimol. Jadi kita tulis 0,2 dibagi dengan 0,5. 500 ml itu sama dengan 0,5. Diperoleh 0,4 molar. Sementara normalitas rumusnya molar kali valensi. Molarnya ada 0,4 ini tadi, sedangkan valensinya ada 2. Sehingga normalitas sama dengan 0,8 normal. Mudah ya? Prinsip titrasi asam basa. Pada saat titik akhir titrasi atau TAT, atau boleh juga pada saat titik ekivalen titrasi, atau boleh juga pada saat terjadi perubahan warna itu tadi ya. Ini berlaku persamaan grek asam sama dengan grek basa. Jadi ini kita coba buat kombinasi rumusnya ya. Dimana grek itu tadi kan rumusnya mol kali valensi. Berarti untuk grek asam boleh kita tulis mol asam dikali valensi asam itu A sama dengan mol basa dikali valensi basa itu B. Jadi N dikali A sama dengan N dikali B. Karena rumus mol itu kan
Ini, jadi kalau molaritas sama dengan N per V, berarti molnya kan boleh kita tulis jadi gini, molar kali volume. Bisa ya, paham ya? Nah, jadi kalau molar sama dengan mol per volume, berarti mol itu sama molar kali volume. Jadi molnya ini sama aja dengan molar kali volume. Berarti untuk asam, jadinya kita tulis berikut. Molaritas asam dikali volume asam dikali valensi asam sama dengan molaritas basa dikali valensi basa dikali volume basa dikali valensi basa. Itu maksudnya ya. Jadi ini. Jadi bisa nggak dihubungkan dengan normalitas? Bisa. Kita hubungkan. Di mana molaritas itu dikali valensi sama dengan normalitas asam ya. Jadi untuk asam kita misalkan. Jadi Ma dikali A. Jadi kalau Ma dikali A ini sama dengan normalitas asam, berarti dapat ditulis demikian jadinya ya. Normalitas asam dikali valensi asam sama dengan normalitas basa dikali valensi basa. Untuk penggunaan rumus ini, ya pintar-pintar saja ya, bijak aja. Ini boleh menyeberang ke bawah. Misalnya N dikali A sama dengan MB kali VB kali B. Itu dia. Jadi nggak harus sejajar ini ya. Boleh N dikali A sama dengan ke bawah langsung NB dikali VB. Jadi boleh diseberangkan, dikombinasikan. Begitu juga sebaliknya. Jadi MB kali VB dikali B itu sama aja dengan NA dikali VA. Jadi nggak harus ini pasangannya. Yang penting yang kanan berpasangan dengan yang kiri. Itu maksudnya ya. Nah, kita buat ke contoh soal yang kedua. Kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Jadi ini aplikasi dari prinsip titrasi asam basa yang tadi ya. Dari hasil titrasi 25 ml larutan NaOH 0,2 molar dengan larutan HCl 0,25 molar sebagai berikut. Jadi ini data hasil percobaannya. Jadi volume HCl 0,25 molarnya. Ada ini 5 datanya ya, data volumenya. Pertanyaannya demikian. Dari data tersebut yang menunjukkan tercapainya titik ekivalen titrasi terletak pada jadi ada pertanyaan di volume keberapakah tercapainya titik ekivalen titrasi, maka penyelesaiannya ingat aja prinsip titrasi asam basa tadi. Kalau pada saat titik ekivalen titrasi berlaku, grek asam sama dengan grek basa. Asamnya itu HCl, basanya NaOH. Jadi di sebelah kiri kita masukkan data si HCl, di sebelah kanan kita masukkan data si NaOH. Demikian ya. Jadi kita tulis demikian. Untuk data grek asamnya Ma dikali Va dikali A sama dengan Mb dikali Vb dikali B. Tinggal masukkan data-datanya. Ma-nya ada, molaritas asam ada 0,25 gitu ya. Volume asam itu yang kita cari gitu ya. Sementara valensi asam kalau HCl valensinya 1 ya, itu gak ada masalah. Molaritas basa ada 0,2, volume basa yang digunakan ada 25, valensi basa itu 1 untuk NaOH. Jadi kita masukkan demikian. Maka volume asam pada saat titik ekivalen titrasi adalah 20 ml. Maka titik ekivalen titrasi terletak pada, kalau 20 berarti nomor 3. Ini ya. Berarti jawabannya cantik gitu ya. Nah, contoh berikutnya, perhatikan. Sebanyak 0,5 gram cuplikan NaOH dilarutkan dalam air hingga memiliki volume 100 ml. Kemudian 25 ml larutan tersebut dititrasi dengan larutan H2SO4 0,05 normal. Ternyata diperlukan 20 ml larutan H2SO4 untuk mencapai titik ekivalen. Kadar NaOH dalam cuplikan tersebut adalah, jadi pertanyaannya ini adalah menentukan kadar zat sampelnya NaOH dalam persen. Jadi langkah pertamanya tentu ingat aja, pada saat titik ekivalen selalu berlaku grek asam sama dengan grek basa. Asamnya H2SO4, basanya si NaOH. Jadi rumusannya boleh kita buat lanjut demikian. Molaritas asam dikali volume asam dikali valensi sama dengan Mb kali Vb dikali B. Karena di asam yang diketahui datanya normal, berarti ini kan bisa kita ganti ini tadi. Grek asam ini boleh kita ganti dengan rumusan yang memakai normal. Sementara kita mencari persen NaOH dalam cuplikan kan berarti kita butuh gram.
gram CnAOH dalam cuplikan. Karena gram, berarti kita buat aja rumusnya Greg base ini pakai mol. Biar langsung nanti ketemu ke gram, gitu ya. Jadi lanjut, jadinya hasilnya demikian. Normalitas asam dikali volume asam sama dengan mol basa dikali valensi basa. Normalitas asamnya diketahui 0,05, dikali volume asamnya 20, mol basanya dicari, sedangkan valensi basa 1. Diperolehlah mol basa pada saat titik ekivalen atau titik akhir titrasi 1 milimol. Nah, ingat, 1 milimol ini kan masih untuk menitrasi 25 ml. Sementara cuplikannya itu semuanya tadi ada 100. Jadi hati-hati di sini ya. Pada saat titrasi biasanya larutan yang digunakan tidak seluruhnya. Sedikit aja yang dititrasi, gitu dia ya. Jadi sedikit nanti mewakili yang banyak. Jadi mol NaOH yang dibutuhkan dalam titrasi itu 1 milimol untuk 25 ml sampel. Jadi bagaimana untuk 100 ml sampel? Ini kan tinggal dibandingkan aja. Kalau 25 ml itu butuh 1 milimol, berarti 100 ml butuh kira-kira berapa? Caranya demikian. Jadi 100 per 25 dikali 1. Gitu ya. Maka mol si basa yang diperlukan untuk mentitrasi semuanya itu jadinya 4 milimol. Nah, di dalam 4 milimol ini berapakah gram CnAOH? Rumusnya tentunya sudah tidak asing, mol sama dengan gram per mr. Milimolnya 4, gramnya ditanya, mr CnAOH 40 ya. Dan diperoleh gram CnAOH jadinya 160. Ini dalam satuan miligram. Kenapa miligram? Karena mol yang kita gunakan dalam satuan milimol. 160 mg itu sama dengan 0,16 gram. Gitu ya. Jadi di dalam 0,5 gram cuplikan itu terdapat NaOH sebesar 0,16 gram. Berapa persen lah ini? Itu maksudnya. Nah, gitu ya. Jadi 0,16 gram ini dihitung persennya dengan cara demikian. Kadar NaOH sama dengan berapa gram NaOH per gram cuplikan dikali 100%. Tinggal masukkan. Gram NaOH-nya 0,16, gram cuplikannya 0,5 dikali 100%, sehingga diperoleh kadar NaOH 32%. Maka jawabannya adalah bola, gitu ya. Nah, yang terakhir ada grafik dan jenis titrasi asam basa. Jadi ini grafiknya itu ya berdasarkan jenis titrasi asam basanya, yang meliputi yang pertama titrasi asam kuat dengan basa kuat. Jadi sama-sama kuat. Jadi grafiknya dibuat demikian. Jadi untuk keterangan grafiknya, mula-mula pH larutan naik sedikit demi sedikit, tetapi perubahan yang cukup drastis terjadi di sekitar titik ekivalen. Terjadi perubahan pH dari sekitar 4 menjadi 10. Ini tadi titik ekivalen. Jadi kalau basa kuat kan, kalau dia titik ekivalennya berarti tepat bereaksi ya pH-nya 7. Makanya titik ekivalennya ini di pH 7 ini ya. Nah, ini dia. Titik ekivalen untuk titrasi asam kuat basa kuat. Lalu titik ekivalen pH larutan pada saat asam dan basa tepat harus bereaksi itu tadi sudah 7 atau yang kita sebut dengan netral. Nah, untuk menunjukkan titik ekivalen dapat digunakan indikator metil merah, bromtimol biru, atau fenolftalen. Indikator-indikator tersebut mengalami perubahan warna di sekitar titik ekivalen. Karena perubahan warna indikator fenolftalen lebih tajam atau lebih mudah diamati, maka indikator fenolftalen lebih sering digunakan. Lalu jenis titrasi asam basa yang kedua ada titrasi asam lemah dengan basa kuat. Nah, berikut grafiknya. Nah, titik ekivalen tentunya berada di atas 7. Ingat ya. Karena apa? Karena titrasi asam lemah dengan basa kuat, kalau ini tepat bereaksi, berarti dihasilkan garam yang bersifat basa ya. Nah, ini. Jadi pH-nya tentunya di atas 7. Nah, yaitu antara 8 sampai 9. Ya. Lonjakan perubahan pH pada sekitar titik ekivalen lebih sempit, hanya sekitar 3 satuan, yaitu dari pH 7 hingga sekitar pH 10. Ya. Titik ekivalen di sini tadi ini titik ekivalennya berarti di atas 7. Nah, asam lemah dengan basa kuat berarti garamnya garam yang bersifat basa dihasilkan. Jenis yang ketiga ada titrasi basa lemah dengan asam kuat. Grafiknya demikian. Nah, di mana
titik ekivalen pH larutan pada penetralan basa lemah oleh asam kuat yaitu berada di bawah 7. Sudah jelas, kalau tepat bereaksi basa lemah dengan asam kuat berarti dihasilkan garam yang bersifat asam. Berarti pH-nya ya harus di bawah 7, ini ya. Di bawah 7. Yaitu ini tadi. Ini di sekitar 5-6 ini ya. Nah. Lonjakan pH di sekitar titik ekivalen juga lebih sempit, hanya sekitar 3 satuan, yaitu dari pH sekitar 7 hingga pH sekitar 4. Nah, jadi jenis titrasi asam basa ini sebenarnya hanya ada 3 ya. Jadi sebenarnya kalau kepikiran, loh kok titrasi asam lemah dengan basa lemah itu tidak ada? Nah, sebenarnya bisa saja ada, tetapi namanya kalau yang lemah dengan yang lemah direaksikan, jadi nanti proses penentuan titik ekivalennya itu nanti sangat susah penentuannya. Kenapa? Karena reaksinya pun berjalan sangat lambat. Nah, jadi sehingga itu tidak dilakukan ya. Jadi jenis titrasi asam lemah oleh basa lemah itu sangat sulit untuk dilakukan. Karena selain reaksinya yang berjalan lambat, penentuan titik ekivalen titrasinya juga sangat sulit diprediksi. Kira-kira gitu ya, secara eksperimen. Walaupun secara hitungan sebenarnya boleh. Nah. Oke, baiklah, demikian untuk materi titrasi asam basa. Hari ini kita masuk ke latihan soal. Berikut ada latihan soal, tentunya yang berhubungan dengan titrasi asam basa, konsep hingga perhitungannya. Coba dilatih dengan harapan Anda akan semakin memahami pokok bahasan mengenai titrasi asam basa. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.